Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Toshiba. Untuk ukurannya lumayan mungil teman-teman, 24 in. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat foto saya berikut. Dan untuk jenis kerusakannya seperti teman-teman lihat seperti ini. Untuk tampilannya separuh terlihat no signal. Untuk separuh yang di bawah ini bagus, tapi untuk separuh yang di atas ini rusak. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Dan inilah TV Toshiba tersebut untuk ukuran 24 in setelah saya bongkar untuk frame depannya. Untuk kali ini frame saya sudah bongkar dan tinggal saya angkat seperti ini. Dengan melihat percobaan video di awal bahwasannya untuk TV ini untuk mainboard, power supply, backlight dan lain-lain itu tidak ada masalah, dan permasalahannya itu ada di panel LCD-nya atau panel kacanya seperti ini. Untuk mengetahui detail kerusakannya seperti apa, kembali coba saya hidupkan dan kita lihat untuk tampilannya. Nah, kali ini saya sudah colokkan dan terlihat untuk indikatornya nyala. Nah, seperti itu teman-teman untuk tampilannya. Nah, seperti itu. Terlihat untuk tampilan TV ini hanya separuh. Untuk tampilan bawah terlihat bagus, tapi untuk tampilan atas ini ngeblank seperti ini. Dan dari percobaan ini seperti saya sampaikan di awal bahwasannya untuk mainboard tentunya tidak ada masalah, dan permasalahannya itu ada di panel kacanya. Di panel kaca ini terdapat beratus-ratus bahkan ribuan jalur yang mentransfer data dari mainboard kemudian ditransfer ke T-Con dan selanjutnya ditransfer ke panel kacanya ini. Dan di sini terlihat untuk separuh dari layar ini ada tampilan dan separuh ini tidak. Tentunya di separuh layar ini tidak ada masalah, dan permasalahan itu ada di separuh layar yang atas ini. Di panel kacanya ini terdapat sebuah COF seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah COF atau chip on film. Di sini terdapat sebuah IC. Sini ini ada dua bagian. Ini untuk bagian bawah, sedangkan yang ini tuh di bagian atas. Dari tampilan ini tentunya teman-teman bisa memprediksikan untuk COF yang ini itu tidak ada masalah, dan permasalahan itu ada di COF ini. Karena di COF ini tugasnya itu menampilkan layar yang bagian bawah ini. Selanjutnya yang COF ini itu menampilkan tampilan layar di bagian atas ini. Untuk panel LCD TV tidak semuanya menggunakan COF samping seperti ini ya teman-teman. Ada yang tidak memakai COF samping, tapi untuk kali ini tuh TV panel LCD-nya tuh menggunakan COF samping. Seperti pengalaman saya bahwasannya untuk kasus seperti ini itu COF yang ini tuh tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya dikarenakan ada jalur kaca yang terputus. Tugas kita adalah menyambung jalur yang putus tersebut. Tetapi jalur yang putus tersebut itu ada di dalam kacanya ini, dan tentunya kita tidak mungkin untuk menyambung jalur yang putus tersebut. Biasanya kita menjumper dari COF yang bermasalah ini ke jalur di panel T-Con-nya yang di sini. Selanjutnya akan coba saya cek untuk tipe dari COF ini, karena COF ini menggunakan IC dan tipe yang dipakai itu tipe apa, dan kita lihat untuk datasheetnya. Nah, untuk kali ini panel LCD saya balik, yang tadinya posisi di bawah saya posisikan di atas. Nah, ini bisa diangkat seperti ini teman-teman, dengan maksud dan tujuan agar kita bisa melakukan pengecekan di COF-nya ini. Berhubung kali ini TV-nya tuh ukurannya nggak seberapa besar, cuma 24 in, tentunya kita lebih enak untuk membalik panel LCD-nya ini. Tapi untuk ukuran yang gede tentunya agak sedikit repot. Dan di sini banyak beberapa test point yang bisa kita lakukan pengecekan. Nah, seperti ini teman-teman. Memang jalurnya ini sangat lembut. Bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah test point COF-nya. Nantinya test point ini yang kita jumper ke T-Con-nya. Untuk COF yang ini tidak ada masalah. Dan yang bermasalah itu adalah COF ini, karena ini tuh tampilannya ngeblank. Nah, ini bisa teman-teman lihat, untuk yang sini tampilannya bagus, tapi yang sini tuh ngeblank. Untuk COF-nya ini tipenya bisa teman-teman lihat di layar kaca Anda. Nah, ini. Dan kita akan lakukan pengetesan tegangan di beberapa test point-nya berdasarkan datasheet-nya itu. Dan dari hasil pengetesan tegangan tersebut, jika ada yang missing, nantinya kita jumper dari modul T-Con-nya.
Dan untuk kali ini cof yang di sini saya sudah kerik, tentunya agar kita bisa melakukan pengecekan tegangan di test pointnya ini. Selanjutnya coba kita lakukan pengecekan tegangan, dan teman-teman lihat untuk output dari hasil pengecekannya. Untuk test point pertama adalah VGH. Coba kita lakukan pengecekan di test point VGH apakah nyampe. VGH itu adalah tegangan tinggi, harus terukur kisaran 28 volt. Nah, untuk VGH nampaknya hadir ya teman-teman, terukur 29,05 volt. Selanjutnya untuk VGL itu tegangan minusnya harus terukur minus 8 sampai 10 volt. Nah, bisa teman-teman lihat untuk VGL nya hadir terukur minus 8,03 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk VDD itu tegangan kisaran terukur 3,3 volt di test point nomor 3. Coba kita lakukan pengukuran. Dan VDD hadir terukur 3,248 volt. Selanjutnya yang keempat, coba kita lakukan pengukuran. 4 itu STV. Selanjutnya di test point nomor 6. Nah, nomor 6 nih hadir terukur 1,5. Selanjutnya nomor 7 ini terukur 2,5. Yang enggak hadir, yang missing itu test point nomor 4 STV. Itu tidak hadir teman-teman. Nah, ini STV terukur hanya 0,046. Dari hasil pengukuran ini jalur STV memang putus, dan selanjutnya akan saya jumper dari T-con untuk jalur tersebut. Selanjutnya setelah penjemperan kita lihat hasilnya seperti apa. Lanjut. Oke teman-teman, setelah melalui penelusuran lanjutan saya, ternyata saya terkecoh teman-teman. Jadi di test point ini semuanya tidak ada masalah, tapi ternyata yang bermasalah itu di test point yang sini. Dan test point yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama pada dasarnya. Di sini untuk test point yang ini itu adalah VGH, dan VGH ini tadinya terukur 0. Artinya tegangan yang mengalir di test point ini itu tidak ada. Selanjutnya di sini saya jumper dengan menggunakan selai kabel seperti ini. Dan bisa teman-teman lihat ini kabelnya sangat lembut sekali ya, karena memang jalurnya itu sangat lembut. Di sini saya jumper ke T-con-nya. Tentunya di test point T-con itu pun test point VGH, dan alhamdulillah dengan penjemperan ini untuk panel LCD ini sekarang sudah normal kembali. Buat teman-teman yang kepo dengan beberapa test point ini, bisa teman-teman simak foto yang saya share berikut. Nah, di situ ada beberapa test point dan gambar ini mewakili dari cof tersebut, dan di beberapa test point itu saya sudah melakukan pengukuran tegangan. Untuk hasil pengukurannya pun saya tulis di situ, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi acuan teman-teman sekalian. Selanjutnya setelah penjemperan ini akan saya rapikan untuk kabelnya ini, dan saya assembling kembali untuk panel LCD-nya. Selanjutnya kita coba kembali hidupkan untuk TV-nya. Lanjut. Oke teman-teman, setelah TV ini saya sampling total, kembali coba kita hidupkan dan kita lihat untuk tampilannya seperti apa. Saya colokkan, dan untuk indikator standby-nya sudah nyala. Selanjutnya, oh ya, langsung untuk indikator berubah menjadi biru dan tampilan Toshiba telah tampil. Nah, bisa teman-teman lihat untuk TV ini sudah tampil sempurna, hampir tidak ada cacat ya teman-teman. Ya, memang jalur kacanya itu ada yang putus. Untuk TV ini memang belum support digital, jadi saya tidak bisa untuk mencobanya. Dari percobaan ini saya sudah pastikan untuk TV ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol kodok.